Komba dengan NIM 210711010014. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Adanya peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara merupakan suatu hal yang tidak diperdebatkan dalam teori-teori manapun melalui pemikiran ekonomi. Berbagai kebijakan yang terkait dengan sektor publik, pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong tumbuhnya perekonomian suatu negara. Tidak dipungkiri bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga pemerintah memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur roda perekonomian. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pemerintah mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi yang ada di dalam sebuah negara. Pemerintah menjalankan program-program pembangunan yang menjadi program penting atau program utama yang hanya oleh pemerintah yang bisa melakukannya dan atas dukungan dari berbagai masyarakat. Pemerintah menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menjadi peran ataupun menjadi berperan sebagai proyek untuk melancarkan adanya pembangunan yang ada. Sebagaimana pengertian pembangunan adalah proses dinamis yang berorientasi dalam jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Artinya pembangunan merupakan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang memiliki cara pandangnya sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, produktivitas ekonomi, dan kemakmuran seluruh penduduk. Selain pemerintah dan swasta, dalam pemerintahan modern, pihak yang juga perlu terlibat dalam pembangunan negara adalah masyarakat. Masyarakat merupakan faktor ketiga yang dapat mendorong percepatan pembangunan, di samping pemerintah dan juga swasta. Masyarakat pada masa sebelumnya dipandang sebagai objek dari pembangunan, kini dapat ditempatkan sebagai posisi dalam subjek. Pada posisi ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Jadi dalam artian pemerintah menyediakan fasilitas yang ada untuk pembangunan dan kelancaran dalam masyarakat. Untuk itulah bagaimana peran penting dalam pemerintah itu sangat proporsional dan juga sangat penting. Partisipasi masyarakat secara harfiah biasanya merujuk pada keterlibatan seseorang maupun sekelompok orang pada suatu kegiatan tertentu, terutama dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan. Pentingnya masyarakat dilibatkan dalam proses pemerintahan untuk ekonomi, pembangunan ekonomi sangat signifikan mengenai pemerintah yang sebagai fasilitator sebagaimana mestinya, dan juga bagaimana peran pemerintah tersebut dapat diafiliasikan kepada masyarakat dan juga dapat diterapkan. Untuk itulah dalam sektor pemerintahan ataupun dalam negara itu, pemerintah adalah kunci utama untuk sebagai pemahaman bahwasanya untuk menjalankan proses ekonomi atas dasar memberi fasilitas dan juga masyarakat yang menjalankannya. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang dikelola oleh pemerintah harus dipertimbangkan dengan matang. Artinya, kebijakan yang diambil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah inflasi, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya, secara umum, pemerintah memiliki 3 peran penting dalam kegiatan perekonomian. Nah, apakah saja 3 peran itu? Kita masuk pada peran pertama, yaitu 1. Sebagai produsen. Salah satu peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai produsen. Peran pemerintah sebagai produsen adalah memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kepentingan publik. Produksi ini dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN yang contohnya adalah seperti berikut. Contoh yang pertama adalah PT PLN Persero, di mana PT ini menyediakan listrik. Dan yang kedua adalah Pertamina,
di mana menyediakan BBM, dan yang ketiga adalah kereta api atau PT Kereta Api Indonesia Persero, di mana menyediakan layanan transportasi kereta api dan lain sebagainya. Dan kita masuk yang kedua, yaitu sebagai konsumen. Pemerintah juga mempunyai peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan peran tersebut, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang sistem perekonomian. Contohnya, yaitu pemerintah melakukan pengadaan alat-alat tulis untuk bekerja, sehingga harus membelinya dari produsen tertentu. Dan yang ketiga, yaitu sebagai pengendali perekonomian atau regulator. Peran pemerintah sebagai regulator perekonomian adalah sebagai pengatur jalannya roda ekonomi bangsa. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah berperan untuk menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh kebijakan yang dilakukan yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal, dan yang kedua ada kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah kebijakan ekonomi internasional. Selanjutnya, contoh kegiatannya adalah yang pertama, pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Dan yang kedua, menentukan besarnya pajak sesuai dengan penghasilan. Dan yang ketiga, yaitu pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket. Dan yang keempat, merumuskan, mengesahkan, dan menegakkan undang-undang tentang perekonomian. Peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi yang baik yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah, maupun yang dilakukan oleh swasta dalam hal ini masyarakat. Oleh karena itu, peran penting pemerintah di bidang ekonomi terbagi atas dua. Yang pertama, terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas, diperlukan beraneka ragam barang dan jasa, yang pengadaannya memerlukan berbagai tahapan dan proses. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang adalah melakukan investasi pada masa sekarang ini. Tanpa ada investasi saat ini, sangat sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk keberlangsungan kehidupan di masa mendatang dapat terpenuhi. Pada hakikatnya, setiap pemerintah berfungsi mewakili negara dalam mencapai tujuannya.
misi utama dari dibentuknya suatu pemerintahan adalah menjalankan fungsi dan tugas dari negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berfungsi melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat. Peran yang kedua yaitu tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu, pemerintah seyogianya perlu memikirkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Tugas pemerintah di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat atau PAM dan peningkatan pendapatan asli negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar di dalam APBN, khususnya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari hutang. Sedangkan tugas di luar bidang ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Halo semua, nama saya Putri Paransi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pemerintah dalam perekonomian. Dalam setiap sistem perekonomian, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan penting. Pemerintah mempunyai fungsi untuk mengatur, memperbaiki, dan mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, fungsi pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan besar. 1. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk barang-barang yang dimanfaatkan harus dirasakan oleh semua orang. Sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia membayar biaya penyediaan barang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya. Sehingga dapat dikatakan, fungsi alokasi pemerintah dalam perekonomian adalah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Contoh nyata dari pemberlakuan fungsi alokasi atau produsen adalah menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan bergantung pada kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif. Pajak yang progresif adalah relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi dengan golongan miskin. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi disebut juga fungsi regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Contoh fungsi stabilisasi adalah menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara, menetapkan kebijakan moneter yaitu mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Terima kasih. Baik, kita masuk dalam instrumen kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut. A. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan. Di sektor publik, pemerintah dapat berperan aktif dalam mengelola kekayaan publik, di mana masyarakat gagal mengolahnya. Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada sektor ini dapat memiliki pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan. B. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta.
Misalnya, menetapkan regulasi bagi sektor swasta. C. Regulasi harga, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. D. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN yang baik. E. Kebijakan kreditor dan moneter. F. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah peran dan fungsi pemerintah dalam suatu negara sangat diperlukan. Suatu negara sama sekali tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan pemerintah sedikit pun. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjadi jalan keluar dalam masalah perekonomian yang terjadi dan menjadi pembatas antara pemilik modal. Pemerintah dibutuhkan dalam rangka mengawasi dan memperbaiki apabila terjadi suatu masalah dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan investasi baik oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu, maka peran penting pemerintah di bidang ekonomi adalah bagaimana mendorong penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, serta pembukaan lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan aneka barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan, di samping adanya lapangan pekerja yang memadai bagi masyarakat serta sumber nafkah untuk mendapatkan penghasilan guna membeli